Spill ya spill, kapal spill ini ya. Tapi kalau Dorolonda itu bukan kapal spill ya, kapal pelni. Kapal pelni ya, ini jelas ini di lambung kapal. Jadi gimana bilangnya ya? Secara tidak langsung itu orang kita itu mau kasih tahu, jangan ngomong spill ya. Bilang pelni ya. Karena kebanyakan orang, bang, spill KM Gapulu, spill KM Kelimutu, KM Lawit. Sejak kapan ya? Makanya dipertegas itu di lambung kapal dibikin pelni, biar orang-orang bisa tahu, oh ini pelni bukan punya spill gitu ya. Karena kalau kapal spill itu seperti ini. Jadi teman-teman sedang melihat KM Dorolonda. Ini adalah hari terakhir atau pelayaran Dorolonda terakhir yang berangkat dari Tanjung Priok, Jakarta. Hari terakhir atau pelayaran terakhir karena tahun 2025 KM Dorolonda kembali ke rute awalnya, Surabaya, Balikpapan, Pantoloan sampai Jayapura. Kalau soal pergantian jadwal sebenarnya saya nggak kaget ya. Tepat setahun yang lalu ya, seperti saat ini, yang setelah kembali dari arah Belawan. Nah itu saya sempat itu ngomong di video atau di mana ya. Kalau misalnya Dorolonda dilarang untuk foto di Belawan, ganti saja dengan Gapulu. Kalau memang misalnya Dorolonda dalam tanda kutip haram untuk difoto-foto di Belawan, ganti dengan Gapulu. Nah, kurang lebih kalimat saya seperti itu. Setahun yang lalu itu. Apakah terekam di kamera atau tidak ya? Pokoknya saya sempat bilang seperti itu tahun lalu. Tepat tahun lalu. Setelah turun atau masih di kapal itu. Saya kurang ingat jelas, tapi saya pernah bilang begitu. Nah, jadi terbukti kan tahun depan, awal tahun 2025, Gapulu masuk Belawan sebagai kapal bantuan ya. Dan Gapulu masuk rute Jakarta Bitung. Dan nahkodanya KM Gapulu orang Batak, kepala suku kita. Jadi kalau misalnya ada yang ngaco kayak kemarin itu, yang larang-larang untuk foto, nah itu kepala suku kita itu orang Batak itu, jangan main-main. Nah, waktu itu kan kita sudah share ya beberapa kapal yang atau ada perubahan rute untuk tahun 2025 ya. Kita ada share di situ ya beberapa kapal, dan sayangnya yang saya lihat itu ada juga beberapa orang, kurang lebih 20% ya, yang punya pemikiran, ya kasihan kita kapal yang masuk ke biak cuma satu sekarang. Gini. Kalau kapal yang tidak tercantum di situ, yang pergantian seperti yang tidak tercantum itu kan Sinabung, Gunung Dempo, Tilong Kabila, Binaya itu kan tidak ada di situ kan. Nah itu berarti tidak ganti rute gitu ya. Jadi yang tidak tercantum di situ itu masih melayani rute yang sama. Jadi bukan berarti kalau tidak dicantumkan gitu di stop, bukan begitu pengertiannya, itu salah. Yang selalu dipublikasikan itu kalau ada pergantian atau ada perubahan. Jadi jangan salah jangan salah tafsir gitu ya. Kita sudah bilang, tapi mindset orang kan bisa beda-beda ya, Waduh, nggak ada nama kapalnya berarti kapalnya di stop. Bukan begitu permainannya. Kalau tidak ada namanya di situ, berarti kapalnya masih tetap melayani rute tersebut. Yang untung itu sebenarnya rute NTT loh sebenarnya. Yaitu dari Bali ke arah Kupang ya. Bali Kupang itu ada penambahan dengan KM Lawit. Nah, itu harusnya orang NTT itu bersyukur ya, karena ada penambahan penambahan kapal terkhusus untuk bulan Februari nanti. Nah, biasanya kan bulan Februari itu sama sekali tidak ada kapal yang melayari
rute Bali, Bima, Kupang ya, seperti KM Awu, Binaya, terus apa lagi Tilong Kabila. Nah, itu 3 kapal itu di bulan Februari itu selalu stop, berhenti karena naik dok ya. Beruntung sekali ada Lawit. Lawit masuk rute Bingnya itu rutenya KM Awu dari Kumai sampai Alor ya, Kalabahi. Bang, singgah Wengapu gak? Singgah ya, seperti rutenya KM Awu. Jadi bersyukur KM Lawit itu doknya kan Agustus ya, doknya itu Agustus. Jadi saat ketiga kapal yang biasanya melayari di wilayah selatan itu naik dok, ada kapal bantu, ada kapal satu lagi yang melayari rute itu. Nah, jadi beruntung sekali di poin itu. Kalau misalnya si Rimo tidak sampai Manokwari itu wajar, karena itu terlalu jauh, terlalu jauh, penumpang sedikit sekali dan muatan pun nyaris, gimana bilangnya ya, bisa dibilang diambil sama kapal besar sih, sama penumpang dengan barang. Sama seperti yang waktu itu kita balapan KM Sinabung dengan si Rimau kan. Nah, itu aja kemarin kita lihat penumpangnya nyaris tidak ada yang dari Sorong ke Manokwari. Condong itu pada naik ke kapal tipe besar seperti Sinabung ya, kayak waktu itu kita, atau Labobar. Jadi wajar sih kalau misalnya ditutup, karena masyarakat yang minat itu yang sampai ke Manokwari itu biasanya dari Bau-Bau, Ambon, sama Sorong biasanya yang saya amati seperti itu. Jadi wajar aja sih. Nah, jadi ya seperti itulah ya pengertiannya. Oh ya, ada satu lagi yang buat saya agak jengkel ya, apalagi beberapa minggu ini lagi viral soal panjang kapal ya. Ada yang bilang KM Labobor lebih panjang 146.5 meter, sementara KM Gapulu atau Dorolonda panjangnya 144 meter. Kalian itu ngomongnya sesuai data apa enggak gitu ya? Sesuai data atau pernah lihat datanya enggak? Di kapal itu biasanya ada gitu. Di kapal itu selalu ada. Di kapal selalu ada dikasih data panjang kapal, data kedalamannya berapa, kapasitasnya berapa gitu kan. Jadi ya seperti contoh di video sejarah kita ya, history of KM Dorolonda, KM Labobar, semua historinya itu saya selalu kasih foto, kasih bukti. Itu datanya itu saya langsung foto itu dari kapal ya. Jadi itu semua foto-foto atau arsip yang saya kasih itu otentik, asli, langsung dari kapal, tidak comot dari Google atau tidak. Saya paling anti yang kayak gitu. Saya nggak suka yang maksudnya asal ngambil yang nggak jelas dari mana gitu. Kalau saya orangnya langsung datangin ke kapal gitu kan. Seperti contoh ini, saya kan home base-nya Tanjung Priok ini kan. Untuk bikin video sejarahnya Bukit Siguntang, Wilis, Binaya, Pangrango, dan sebagainya yang home base-nya timur ya, termasuk si Rimau, itu saya langsung datang itu ke Makassar. Saya datang ke Makassar, saya main ke kapal, saya foto data di ininya kan, di dalam kapal saya foto itu. Jadi saya selalu berikan hal yang sebenarnya, hal yang otentik gitu. Jadi saya tidak mau tipu-tipu ke orang luas. Saya nggak mau masuk neraka gitu kan. Makanya kalau misalnya ada hal yang sebenarnya saya kasih tahu, nggak mau saya tipu-tipu untuk demi popularitas. Saya nggak mau seperti itu. Popularitas mah udah biasa itu, udah biasa. Karena sebelum saya bahas kapal pun saya sudah populer ya. Saya bukan mau sombong, tapi buat apa gitu kan, untuk mengulang kembali gitu. Oh ya, seperti biasa kan, kalimat yang paling umum dilontarkan orang itu, Bang, spill KM Dorolonda. Ya benar sekali, ini spill ya. Samping kiri kita ini kapal spill ya, tertulis jelas SPIL, dibaca spill ya, spill ya, Dorolonda. Nah, kalau misalnya kayak gitu, spill ya spill, kapal spill ini ya. Tapi kalau Dorolonda itu bukan kapal spill ya, kapal pelni. Kapal pelni ya, ini jelas ini di lambung kapal. Jadi gimana bilangnya ya? Secara tidak langsung itu orang kita itu mau kasih tahu, jangan ngomong spill ya. Bilang pelni ya.
Karena kebanyakan orang, bang, spill KM Gapulu, spill KM Kelimutu, KM Lawit. Sejak kapan nih? Makanya dipertegas itu di lambung kapal dibikin pelni, biar orang-orang bisa tahu, oh ini pelni bukan punya spill gitu ya. Karena kalau kapal spill itu seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini sekarang jam 2:51 waktu Indonesia bagian Barat. KM Dorolonda masih belum keluar. Tadi pas kita scan lewat Fineship ya, aplikasi Fineship, ternyata di depan ada kapal yang akan masuk. Jadi ya kalau masuk ya nunggu lama gitu kan. Jadi pantas saja dari tadi kita lihat kok orang yang di Anjungan pada ke arah kanan semua, ke arah pojok kanan semua gitu kan. Dugaan saya kalau nggak ada yang keluar, ada yang masuk kapal ke sini. Benar, ternyata ada kapal yang mau masuk. Jadi harus tetap dipantau sudah di posisi mana, biar bisa order pandu, order tugboat gitu kan. Oke, terima kasih KM Dorolonda sudah melayani di Jakarta. Nah, biasanya kalau udah standby mesin, nah itu asapnya udah keluar itu. Berarti mesin sudah standby, sudah dinyalakan. Tinggal tunggu ini, tugboat. Ini. Nah, talinya belum apa sih namanya, lupa aku. Tug line on, nah belum tug line on ya. Nah, ini posisi sudah tug line on atau talinya sudah terkonek dengan tugboat. Tali ini ya, tali untuk menarik kapal.
Nah, ini petugas tambat atau yang biasa untuk apa namanya kasih lepas tali di dermaga. Biasanya pakai motor, tumben ini dipakai mobil. Belakang belum ada ya. Nah, ini baru single up. Jadi single up itu angkat dulu satu talinya. Single up. Orang-orang nggak tahu kan, nah itu namanya single up. Kalau semuanya ya Lego semua gitu kan. Jadi ini single up. Belakang juga sudah single up itu. Oke, terus sudah Lego. Belakang sudah Lego semua. Berarti tinggal apa? Terus sama spring. Nah, berarti ini spring ya. Terakhir. Kapal sudah ditarik.